Ya, shalom, selamat pagi. Hampir 2 tahun gak ke Makassar, baru kali ini lagi ke Makassar. Oke, PowerPoint ini bisa langsung ditayangkan. Temanya hari ini adalah You've Already Got It. Kita sudah memiliki hal itu. Kita sudah memiliki segalanya. Apa itu? Satu kebenaran dulu yang saudara perlu tahu, saudara perlu ingat. Di dalam Roma 8 ayat 32. Dia, Tuhan, Bapa kita, yang tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, saya kasih garis bawah di situ, kepada kita bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus itu. Jadi hari ini ada satu kebenaran, saudara perlu tangkap dulu hal ini, bahwa Bapa di surga memberikan Yesus, dan bersama dengan Yesus diberikan kepada kita segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Semua hal. Kesehatan kita, hubungan kita, kelimpahan kita, segala sesuatu ya segala sesuatu. Jangan menurunkan apa yang firman katakan. Dan karena itu saudara perlu tahu kebenarannya adalah as believers we have everything in Christ. Sebagai orang percaya, kita sudah punya segala sesuatu. Kita sudah punya segalanya. Karena kita orang percaya kepada Yesus. Kita punya Yesus, kita punya segalanya. Nah, masalahnya sekarang adalah banyak orang bilang begini. Buktinya tapi saya kok gak lihat. Katanya saya punya segala sesuatu, rumah aja saya gak punya. Jangankan rumah, motor aja saya berdua belum dapat. Buktinya saya gak punya, ini buktinya saya sakit. Buktinya saya begini, saya begitu, saya begitu. Nah, masalahnya sekarang adalah kita harus percaya meskipun kita tidak lihat. Karena ayatnya bilang, 1 Korintus bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul bahkan dalam hati manusia, saudara gak pernah lihat, saudara gak pernah dengar, gak pernah timbul. Sebetulnya semuanya itu sudah disediakan Tuhan buat kita yang mengasihinya. Karena kita sudah terima Yesus. Amin. Ini dulu kebenaran yang esensi. Nah, supaya kita bisa lihat, disitulah dibutuhkan iman. Jadi ini langkahnya. Karena iman itu adalah ketika kita percaya. Faith is to believe what you do not see. Iman itu adalah ketika kita bisa percaya apa yang justru gak kita lihat. Ketika kita bisa percaya apa yang tidak kita lihat itu. Itulah iman, justru nanti kita akan lihat apa yang kita percaya. Amin. Itulah. Jadi iman itu apa sih esensinya? Iman itu sebetulnya simple. Bukan membuat yang tidak ada menjadi ada. Karena sebetulnya segala sesuatu sudah tersedia bagi kita. Karena bersama dengan Yesus sudah diberikan. Iman itu bukan membuat yang tidak ada menjadi ada. Tapi iman itu sebetulnya simple. Membuat yang tidak kelihatan menjadi nyata. Karena sebetulnya sudah tersedia, kita belum lihat. Disitulah dibutuhkan iman. Makanya you'll see it when you believe it. Kita justru akan lihat hal itu terjadi ketika kita percaya. Tapi banyak orang dibalik. Kalau saya bisa lihat, baru saya mau percaya. Gak bisa. Justru kita percaya dulu dan kita akan lihat. Di Yohanes 11 bilang, if you believe, you will see the glory of God. Justru ketika kita bisa percaya, kita akan bisa lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita harapkan itu terjadi. Itulah disitulah dibutuhkan iman. Makanya esensi iman di Ibrani 11 ayat 1, kita sudah hafal bahasa Indonesianya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi bahasa Inggrisnya itu lebih tajam. Dari terjemahan NLT dikatakan, faith is the confidence. Iman itu adalah satu keyakinan. That what we hope for will actually happen. Bahwa apa yang kita harapkan, itu pasti akan terjadi. It gives us assurance. Itu memberikan satu garansi, keyakinan. Kayak asuransi, muncul dari kata assurance itu. Di situ memberikan satu garansi, jaminan. About things we cannot see. Tentang sesuatu yang kita belum lihat. Kenapa kita belum lihat tapi kita bisa yakin bahwa itu akan terjadi? Dasarnya yang tadi awal saya katakan.
Karena kita tahu segala sesuatu sudah disediakan bersama dengan Yesus. Segala sesuatu sudah tersedia. Tapi disitulah kita butuh percaya, butuh iman. Nah, yang menarik lagi kalau saudara lihat di sini, di situ ada kata hope. Iman itu adalah satu keyakinan that what we hope for will actually happen. Apa yang kita harapkan. Nah, dari mana dasar pengharapan ini sekarang? Dari mana dasarnya bahwa kita bisa berharap? Sama kayak saya punya anak. Dari mana dia bisa berharap ke saya bahwa bahwa saya akan lakukan sesuatu? Berdasarkan apa yang saya ngomong. Berdasarkan apa yang saya janji. Kalau di asuransi berdasarkan semua polis yang tertulis. Apa yang tertulis itulah jadi hak kita. Nah, begitu juga sama, simple. Jadi dari mana sebetulnya kita tahu bahwa segala sesuatunya sudah tersedia buat kita? Kita baca apa yang tertulis dari apa yang Tuhan katakan. Apa itu? Firman. Makanya ayatnya kemudian bilang di Roma 4 ayat 22 dikatakan terhadap janji Elohim. Inilah sumber pengharapan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan berjanji. Janjinya itulah pengharapan kita. Jadi dasar iman itu adalah janji Tuhan. Kepada apa kita percaya, kepada apa kita beriman, janji Tuhan. Terhadap janji Elohim, ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Ini lagi cerita tentang Abraham. Bahkan ia diteguhkan oleh iman. Iman tadi apa? Pengharapan yang belum kelihatan. Belum kelihatan, tapi di situlah justru kita berharap pada apa yang Tuhan janjikan. Dan memberikan kemuliaan kepada Elohim, serta yakin sepenuhnya. Saya kasih garis bawah. Kalau Tuhan janji, kira-kira Tuhan akan tepati nggak? Pasti 100%, bahkan 1000%. Kita bisa pegang apa yang Tuhan janjikan. Makanya dibilang yakin sepenuhnya. Itulah Abraham. Bahwa apa yang telah Elohim janjikan, dia pasti sanggup menggenapinya. Maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita orang benar. Ketika kita percaya. Nah, itulah dasar hidup kita. Jadi itu masih pendahuluan. Makanya God's promises are a strong foundation. Apa sih dasar kita percaya? Apa sih dasar kita ikut Yesus? Apa sih dasar kita jadi orang Kristen? Kenapa nggak pilih agama lain? Dasarnya adalah kita punya strong foundation ya. Dasar yang kuat, dasar yang teguhnya adalah janji Tuhan. Dan terhadap janji Tuhan jangan goyah katanya. Justru you can build your life on them. Kita bisa membangun kehidupan rohani, kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan setiap janji Tuhan. Itulah dasarnya. Kalau Tuhan udah ngomong, kalau Tuhan udah janji, janjinya digenapi enggak? Tadi saya bilang, janji Tuhan pasti terjadi. Kenapa? Siapa yang bilang? Bahkan bukan saya sendiri, firmannya bilang begitu. Yosua 21 ayat 45 bilang apa? Janji Tuhan tidak lekang oleh waktu. Gak ada expired. Wow. Kalau manusia saya berjanji mungkin saya bisa bilang, aduh lupa. Atau saya bilang, itu kan kemarin. Sekarang udah beda lagi janjinya. Tapi ternyata Tuhan gak begitu. Ayatnya sendiri meneguhkan bilang janji Tuhan tidak lekang oleh waktu. Gak ada expired. Semua, kata semua. Kalau saudara ketemu kata segala sesuatu, semua, jangan degradasikan firman. Kalau Alkitab bilang segala sesuatu, ya segala sesuatu, percaya aja. Kalau dibilang di sini semua, ya semua. Semua janjinya kepada umatnya, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya pasti tergenapi. Katakan amin yang keras. Kita percaya pasti digenapi itu. Nah, saya ada satu cerita dulu. Jadi firman hari ini berdasarkan cerita ini. Gitu.
Ceritanya apa? Lucu ya gambarnya ya. Hamster. Satu kali anak saya pengen hamster. Tapi saya nggak setuju. Kenapa? Bukan apa-apa. Dia pelihara ikan dikasih sama temennya, mati ikannya. Lupa dikasih makan 3 hari. Aduh, saya pikir kesian kan. Ya masih kecil sih, umur 7-an gitu, 8 tahun. Jadi saya pikir kalau saya beliin hamster, nanti dia lupa kasih makan, kasihan itu hamster. Belum lagi nanti harus cuci kandangnya, harus ngurus ininya, itunya, ininya segala macam. Sedangkan dia sekolah aja, nanti kadang-kadang tugas aja masih keteteran gitu. Jadi saya bilang, enggak setuju saya, nanti aja kalau udah agak besar. Nah setiap malam itu kita ada doa bareng. Jadi mesbah keluarga gitu. Dan setiap kali kita giliran doa. Setiap kali gilirannya dia bilang apa? Tuhan saya minta hamster. Saya percaya Tuhan akan kasih saya hamster. Tuhan gitu. Dan itu udah sampai 1 tahun. Biarin aja dia mau doa kan gitu ya, doa aja. Tapi saya bilang enggak. Tiap kali dia bilang lagi, temennya beli hamster tuh itu. Ya biarin, enggak. Sampai udah 1 tahun. Istri saya kemudian bilang, kasihan juga tuh lihat tuh anak tuh pengen hamster. Saya pikir ya betul juga ya, ini udah mau ulang tahun nih. Ya udahlah kita kasih hadiah ulang tahun hamster deh. Karena udah 1 tahun dia berdoa terus minta hamster. Singkat cerita, akhirnya saya bilang ke anak saya, oke, saya setuju untuk kamu punya hamster. Wah dia langsung, hore, senang. Tapi masalahnya begini. Begitu saya bilang, oke saya setuju kamu punya hamster. Saya tuh sibuk banget. Jadi hampir seminggu lebih. Itu tuh ya pergi keluar kota kayak gini, pulang sibuk urusin ini apa segala. Gak sempet beliin dia hamster. Gak sempet ngantar dia ke pet shop gitu lah, beli hamster. Jadi ya sibuk. Dan lucunya setiap kali dia berdoa, dia tidak lagi minta hamster. Saya lihat dan Tuhan ajar itulah yang harusnya kamu lakukan. Dan yang dia lakukan apa? Dia searching tentang hamster. Rumahnya seperti apa yang bagus. Gimana cara mandiinnya? Saudara tahu cara mandiin hamster? Saya aja baru tahu dari anak saya. Ternyata gak boleh diguyur air. Gak boleh dimandiin kayak kita mandi. Mandinya pakai pasir. Oh saya lihat ada yang gini langsung. Nah baru tahu kan. Mandinya dikasih pasir. Jadi dia pelajari gimana cara ngurus hamster. Makanan yang paling cocok apa. Ternyata hamster jenisnya banyak tuh. Ada Syrian hamster, ada white winter, ada apa. Oh saya aja sampai dia yang ceritain. Tahu gak saya pengen yang white winter karena warnanya putih begini. Ada yang Syrian tapi itu sih jelek. Ada yang itu larinya cepat, ada yang suka gigit, ada yang gak bisa gigit. Gitu. Ada yang makan yang ini, makan itu. Dia cari tahu semuanya tentang itu. Dan setelah seminggu lebih kemudian, akhirnya udah saya belikan lah ini. Jadi cicinya sama adenya. Saya anak 3, yang paling besar, dia udah gak mau, dia udah besar. Jadi yang 2 ya saya kasih hamster ini. Dan akhirnya senang. Nah dari situ saya dapat pelajaran dari Tuhan. Apa? Pertanyaannya begini. Tolong dijawab. Kapan anak saya terima itu hamster? Apakah ketika saya bilang iya boleh? Atau ketika dia pegang itu hamster? Saya ulang lagi pertanyaannya. Kapan sebetulnya anak saya terima itu hamster? Apa ketika saya bilang, oke, kamu boleh setelah 21 tahun? Atau ketika dia pegang ini hamster? Kalau saudara bilang setelah kita terima, kita pegang. Berarti saudara tipe orang yang percaya setelah melihat. Tapi yang Tuhan bilang apa? Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi sebetulnya kapan anak saya terima hamster? Ketika saya bilang iya. Karena ketika saya bilang iya, berarti itulah saya berjanji. Dan karena saya Bapa di dunia aja yang berusaha untuk baik, untuk melihat anak senang, saya menggenapi apa yang saya janjikan. Dan saya bersyukur ternyata anak saya cukup beriman kepada saya. Ketika saya bilang, iya,
Dia nggak pernah doa lagi minta hamster. Seolah-olah dia sudah terima itu hamster. Yang dia pelajari gimana cara ngurus hamsternya. Meskipun dia belum lihat itu. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Awal tadi saya bilang apa? Saudara perlu tahu sebetulnya segala sesuatu sudah diberikan bagi kita. Amin. Bersama dengan Yesus. Tapi kok saya belum bisa lihat ya? Itulah dibutuhkan percaya dan iman. Karena kita bukan orang yang berdasarkan apa yang kita lihat. Paulus bilang apa yang kelihatan justru sementara. Tapi yang tidak kelihatan itulah yang justru kekal. Makanya kita harus percaya God has provided all that we need. Tuhan itu sudah mencukupkan, menyediakan segala kebutuhan kita. Tapi kita belum lihat, butuh iman di situ. Kita percaya pada dasar kita tadi, pengharapan kita pada apa? Janjinya. Kalau Tuhan udah janji di situ, percaya aja. Makanya God has provided all that we need. The powerful truth of Scripture. Itulah justru kekuatan dari kebenaran firman yang luar biasa. Makanya kenapa sampai Alkitab dibilang apa? Firmannya Tuhan. Itulah yang kita pegang. Dasar kita berharap, dasar kita percaya, dasar kekristenan kita. Dari mana? Dari apa yang ditulis di dalam Alkitab. Itulah semuanya pengharapan kita di situ. Dan kita tahu semuanya sebetulnya sudah terjadi. Dan God's word is the absolute truth. Kebenaran yang absolut itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah kebenaran mutlak. Firman bilang apa? Percaya, karena itu yang Tuhan bilang. Tidak ada expired janjinya sekali lagi tadi. Makanya believe the truth of God's word over the facts of your circumstances. Lebih percayalah kepada kebenaran firman daripada kepada fakta-fakta yang kita lihat. Sedangkan orang lebih percaya pada apa yang dia lihat. Kita harus berubah. Percaya dulu pada apa yang firman tulis. Kalau dia udah ngomong, saya udah ngomong, oke. Kamu terima itu hamster. Kamu akan dapat itu hamster. Percaya, udah ngomong pasti saya terima. Tapi faktanya, buktinya, kenyataannya, orang selalu baliknya ke situ. Padahal kebenaran firman itulah absolute truth. Selama pandemi kita sering baca dari Mazmur 91. Termasuk saya juga. Dan waktu saya baca ulang, kan sering dibaca namanya. Begitu sampai ayat keempat, tiba-tiba seperti ada satu kalimat yang teng gitu. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan ingatkan saya, saudara tahu perisai dan pagar tembok kita itu apa? Kesetiaannya. Tapi waktu saya baca bahasa Inggrisnya, waduh itu ternyata jauh lebih dalam tuh. Dikatakan di situ, His faithful promises are your armor and protection. His faithful promises, bukan cuma kesetiaannya. Tapi ternyata di situ dibilang kesetiaannya terhadap janjinya. Kesetiaan Tuhan untuk menggenapi apa yang dia janjikan. Untuk melakukan apa yang dia janjikan. Itulah senjata kita dan perlindungan kita. Setiap hari sebetulnya kita ada di dalam peperangan. Peperangan di dalam pikiran. Iblis selalu menyerang kita. Mana Tuhan kamu? Buktinya kok kamu bisa kena? Mana Tuhan kamu? Buktinya begini. Kenyataannya, faktanya, buktinya, nyatanya, faktanya. Itulah yang iblis selalu serang. Dan saudara tahu perlindungan kita itu adalah apa? Kita percaya pada His faithful promises. Pada kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Jangan goyah di situ. Itulah justru senjata dan perlindungan kita. Amin. Contoh, kalau ada ayat bilang begini. Tuhan menjaga umatnya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Sekali lagi, kalau ada kata segala, semua jangan diturunkan. Kalau saya percaya betul.
Kalau dibilang segala, ya segala. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nyawa kita dari tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang waktu kamu selesai, ya memang selesai. Tapi kita percaya. Nyawa kita Tuhan yang menjaga katanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan jaga. Makanya jangan takut. Kemudian Mazmur 91 ayat 11 bilang apa? Sebab malaikat-malaikatnya, plural di situ. The angels, berarti bukan satu. Karena malaikat-malaikatnya, paling sedikit 2. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala. Lihat, kata segala lagi muncul kan. Alkitab tuh fix lah gitu. Standarnya tidak goyah. Itulah kebenaran mutlak. Segala jalanmu, segala-segala. Berarti kemanapun kita jalan, saudara perlu tahu Tuhan memerintahkan paling tidak ada 2 malaikat. Bu Elisa 10 kali. Dijagain. Paling tidak 2, karena dibilang malaikat-malaikatnya jamak. Mulai hari ini boleh juga saudara coba nyapa malaikat saudara ya. Ayatnya bilang begitu. Selamat pagi. Jadi sekarang jalan, cobalah lihat kiri kanan. Oh enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan belum tentu enggak ada. Tinggal saudara percaya. Dan saudara kan mulai melihat itu. Dan terbukti ada satu cerita di Alkitab. Makanya kenapa Bu Elisa dijagai 10. Karena ini ceritanya Elisa. Satu kali ada Raja Syria. Dia begitu kesal sekali karena tiap kali dia mau nyerang Israel, ketahuan terus. Dia lewat gunung, orang Israel udah siap di sana. Dia lewat lembah mau nyerang, orang Israel udah nunggu juga di sana. Selidik punya selidik, dari mana kok orang Israel kok bisa tahu ya kita mau nyerang lewat gunung, lewat lembah. Ternyata ada seorang nabi yang namanya Elisa. Setiap kali itu dia kasih tahu dulu kepada Raja Israel. Itu Raja Syria mau nyerang lewat gunung, kamu jagain tuh di sana. Dan betul terjadi. Singkat cerita jadi ini Raja Syria dia pengen tangkap ini Elisa. Dan waktu dicari ada di mana? Ternyata ada di kota Dotan. Dikepunglah dari malam mereka udah berkemah. Pagi-pagi mau disamperin semua. Dan itu buat nangkep satu orang dipakai pasukan puluhan ribu. Pagi-pagi kaget bujangnya Elisa. Dia kasih tahu Elisa. Lihat ini. Tentara Syria udah mengepung. Dia minta diserahkan Elisa. Tapi Elisa santai aja. Lebih banyak yang menyertai kita. Tenang aja. Bujangnya bilang gimana tenang. Itu semua datang untuk nangkap kamu. Semua tentara dikerahkan hanya untuk nangkap satu orang. Dan Elisa kemudian bilang apa? Kamu gak bisa lihat kan? Tapi Elisa, menurut saya belum tentu Elisa juga lihat. Tapi dia percaya. Kenapa? Ayatnya tadi dibilang apa? Itu ayat di perjanjian lama, Elisa mungkin tahu tuh. Bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Untuk menjaga kita di segala jalanmu katanya. Jadi Elisa tahu, dia tenang aja. Akhirnya Elisa bilang apa? Tuhan bukalah mata bujang ini supaya dia bisa lihat. Dan akhirnya dia lihat. Ternyata dia lihat di situ. Ada tentara malaikat yang jauh lebih banyak daripada tentara-tentara Syria yang datang. Kita lihat dulu filmnya, cuplikannya sedikit. Bisa ditayangkan? Attack! Biar saudara dapat gambarannya. Cuma buat nangkep satu orang. Hear my words. Send out the prophet called Elijah. Serahkan Nabi Elisa itu. Single-handedly destroy him. Kalau enggak seluruh kota akan dihancurkan. Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Jangan takut karena yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai Lord, mereka. Tuhan, please help him to see. biarkan dia bisa lihat.
Ujangnya, lihat dulu baru percaya. Elisa dia percaya meskipun dia nggak lihat. I see them, Master. Aku bisa lihat, Tuhan. Rajanya bingung, apa yang dilihat? Gak kelihatan. Get ready, men. Have no mercy. Destroy them. Serang, hancurkan. Begitu dipanah, ditiup sama malaikat kali. Lewat semua. Strike these people, I pray, with blindness. Dan apa yang dibuat oleh malaikat? Dia membuat mata semuanya buta. Captain, what is happening? I cannot see. They're all blind. Mereka semua buta. Dan Alkitab mencatat hasilnya apa? Akhirnya hasilnya damai. Raja Syria bilang, betul. Tuhannya Israel luar biasa katanya. Dan sejak itu mereka gak pernah nyerang lagi Israel. Tuhan bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Kita percaya aja apa yang firman tulis. Makanya can you see the angels protecting you? Saudara bisa lihat gak ada malaikat-malaikat yang menjagai kita? Amin. Tapi Pak, saya nggak kelihatan. Dengar lagi khotbah dari awal. Kalau saudara masih bilang gitu. Meskipun kita nggak lihat, kita percaya. Makanya saudara akan lihat itu jadi kenyataan. Kita harus percaya apa yang firman bilang. Dan inilah yang memang Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau adalah we walk by faith and not by sight. Itulah orang percaya, itulah orang benar. Makanya dibilang kita orang percaya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Jangan segala-gala kalau saya nggak lihat saya nggak akan percaya. Kalau saya nggak lihat saya nggak akan percaya. Jangan pernah bilang gitu. Yang Tuhan mau justru kita percaya meskipun kita nggak lihat. Makanya live by faith and not by sight. Kita percaya meskipun kita tidak melihat. Hidup oleh iman. Dan apa itu iman? Iman adalah satu pengharapan yang pasti bahwa Tuhan akan memegang setiap janji firman-Nya. Dan Dia pasti tidak akan mengecewakan kita. Amin. Itulah janjinya. Itulah iman. Kita percaya Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Kita percaya karena Dia berjanji pasti Dia akan menggenapi janjinya. Markus 11 ayat 26. Ayat yang luar biasa ini. Karena itu, mulai sekarang, Tuhan ajar tentang berdoa. Seperti apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja. Lihat, Alkitab itu selalu fix. Apa saja berarti apa? Ya apa aja. Yang kamu minta dan doakan, gimana caranya kita? Sama kayak anak saya. Kalau tadinya dia berdoa, dia minta. Begitu saya bilang, oke, kamu sudah terima itu. Sekarang dia apa? Dia rubah. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kalau telah menerima berarti kan doanya udah beda dong. Minta hamster, saya udah kasih. Sekarang doanya apa? Ya terima kasih. Makanya apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sebetulnya hal itu sudah ada, sudah tersedia. Tadi saya bilang, dari awal, you already got it. Kita sebetulnya sudah terima, tinggal kita percaya bahwa kita sudah terima. Belum kelihatan, kayak anak saya percaya. Waktu ngomong, kita udah terima. Waktu dijanjikan, kita sudah terima. Bukan waktu kelihatan aja. Tapi kita percaya. Ini ada satu quote cukup bagus, tapi agak menohok
waktu saya baca. Little faith says God can do it. Kalau imannya kecil, itu berkata apa? Tuhan sanggup melakukan itu. Tuhan sanggup. Itu iman kecil. Iman yang besar berkata, God will do it. Tuhan akan lakukan itu. Bukan cuma sekedar Tuhan sanggup. Tapi iman yang besar kita percaya Tuhan akan melakukannya bagi saya. Tapi the great faith, tapi iman yang raksasa, gitu. Iman yang begitu besar berkata, God has already done it. Tuhan sudah melakukannya bagi saya. Amin. Iman kecil cuma tahu Tuhan sanggup. Dan banyak orang di luar sana juga mereka tahu. Tuhan sih sanggup. Tuhan sanggup. Tapi Tuhan belum tentu mau lakukan bagi saya. Iman yang besar, dia yakin Tuhan mau lakukan bagi saya. Tapi iman yang luar biasa, saya kasih tahu saudara. Ketika dia tahu Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Meskipun kita belum bisa lihat hari ini. Amin. Dia sudah lakukan bagi kita. Itulah iman yang luar biasa. Penutup satu quotes dari Smith Wigglesworth. Seorang yang luar biasa. Dia membangkitkan 18 orang mati selama hidupnya. Dia bilang, there is nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu ayatnya memang bilang begitu. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya sebetulnya. Berarti orang yang percaya dengan Tuhan bersama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi katanya, all the impossibility is with us. Tapi kenapa semua kemustahilan itu kok ada bersama dengan kita? When we measure God, but limitation of our unbelief. Ketika kita mengukur Tuhan dan membatasi Tuhan dengan semua ketidakpercayaan kita. Dan dalam hidup ini saya lihat banyak orang Kristen seperti begitu. Banyak orang konseling ke saya juga. Dan dari situ saya bisa lihat, aduh, menyedihkan. Selalu dia bilang apa? Ya ini mah udah gak mungkin ini sih. Oh ini mah udah gak mungkin, mana mungkin begini. Mana bisa ini. Oh kalau ini udah gak bisa sembuh ini sih. Dokter juga bilang udah gak bisa sembuh. Baru saudara bilang gitu aja, saudara udah limit God. Udah membatasi apa yang Tuhan ngomong, Tuhan janji. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hei, percayalah, amin. Maka saudara akan bisa lihat itu terjadi dalam hidup kita. Jangan batasi Tuhan. Makanya dibilang apa? If you can believe, all things are possible. Seandainya, ada kata if di sini. Seandainya aja kamu bisa percaya. Oh, lihat semuanya mungkin bagi orang yang percaya. Semuanya mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi hari ini saya mau saudara, just believe. Percayalah. You've already got it. Engkau sudah terima sebetulnya itu semua. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang berjanji. Dan Engkau menggenapi setiap janjimu. Janjimu ya dan amin dalam hidup kami. Biarkan kami bisa percaya dan kami berkata amin. Dan kami akan lihat janjimu menjadi kenyataan. Itulah pengharapan kami. Itulah dasar kehidupan kami. Biar kami mendasari semua kehidupan berdasarkan kebenaran firman, bukan fakta. Bukan pada apa yang kami lihat. Tapi kami percaya semuanya sudah tersedia bagi kami. Sekalipun kami belum bisa melihat. Tapi kami mau percaya ketika kami tahu Engkau sudah berkata dan berjanji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku sungguh berdoa Tuhan biar firman ini jadi rema bagi setiap kami. Aku berdoa setiap iman kami boleh bertumbuh Tuhan. Di dalam pengenalan yang benar, kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa kami sudah terima segala sesuatu. Sudah tersedia bagi kami. Sesuai dengan apa yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.